Das. Oh, realistis bener. Duit itu kebutuhan. Duit itu kebutuhan ya. Dan berarti kalau cowok yang bilang cewek itu matre, menurut lu setuju apa enggak? Enggak. Enggak. Itu Enggak. realistis. Oke guys, di samping gua kali ini gue ditemani dengan cewek cantik ya, Dwi kayak model gitu. Nah, kayak cakep banget ya kan. Oke, boleh diperkenalkan nama lu dulu. Nama asli apa nama palsu nih? Nama hits aja. Bianca. Oke, Bianca. Ya, sosial media mungkin? Aki Arunisa. Oke, Indonesia ya. Main TikTok gak? Enggak, gua ngomong. Enggak. Oke, jadi gue pengen ngebahas soal dia itu tentang cinta. Asik. Mungkin beda dengan konten-konten sebelumnya yang mungkin terlalu ke 18 plus atau ya seks gitu ya kan. Tapi gue bahas dia ini tentang cinta. Nah, gue pengen nanya sama lu, apa sih menurut lu dan pandangan lu tentang cinta? Apa ya arti dari cinta menurut lu? Kasih sayang. Kasih sayang. Selebih dari kasih sayang? Duit. Duit, oke. Kenapa lu milih duit? Iya, duit nomor satu. Duit Kalau nomor satu. duit dulu baru cinta. Walaupun ada yang bilang cewek itu matre, menurut lu gimana? Ya itu realistis, Das. Oh, realistis bener. Duit itu kebutuhan. Duit itu kebutuhan ya. Dan berarti kalau cowok yang bilang cewek itu matre, menurut lu setuju apa enggak? Enggak. Enggak. Itu realistis. Kita sebagai wanita tuh realistis, bukan matre. Bukan matre. Oke. Karena kalau gue sih nggak bilang gini, kalau misalkan lu bilang cewek itu matre, berarti lu miskin, bos. Ah, itu benar. Itu benar. Bener nggak? Nah, menurut tapi kalau misalkan lu dapet sosok seorang cowok yang dari segi keuangannya itu mungkin tipis atau dia nggak kaya raya Yang atau penting dia bisa bikin gue nyaman dan sayang sepenuhnya sama gue, ya gue terima sih. terima, tapi pada hati dia bisa juga untuk bekerja keras dong. Ya itu. Iya, karena nggak mungkin kalau sayang Nah sih nyaman. kalau gue gini ya, kalau gue nomor satu tuh nyaman dulu sama orang. Duit nomor dua. Duit nomor dua. Nomor dua. Ralat ya kata-kata gue yang tadi pertama. Oke. Duit nomor satu itu salah. Ini kalau Diri lu sendiri ya. buat diri gue sendiri yang selama ini untuk gue nyari pasangan jalanin. ya. Oke. Nomor satu tuh nyaman dulu. Oke. Nomor dua duit. Oke. Udah ya. Baru Tiga di ya situ. udah. Oke, nah kalau misalkan nyaman udah dapet nih, tapi duit gak dapet, itu apa yang Dan lu lakuin? itu nggak menjamin kebahagiaan juga. Nggak menjamin Itu juga. yang gue rasain sekarang, itu yang gue alamin sekarang. Oh, gitu. Udah dapet duit, dapet sayang, tapi batin batin karena jauh dan dia punya yang lain. yang lain. Oh, Aku nangis. sedih juga. Nah, gue kan juga sedikit tahu tentang diri lo. Kalau Ya misalkan kita kan udah temenan Oke, jadi Bianca ini punya satu putri ya, seorang anak putri ya, wanita juga. Nah, gue seru nih, gue pengen tahu sih cerita-cerita sedikit aja, karena menurut gue cerita tentang kehidupan lu kayaknya seru buat gue angkat nih. Nah, makanya gue nanya sama lu, lu melahirkan seorang anak ya kan, anak pertama, dan yang gue tanyakan, kemana itu bapaknya? Bapaknya ada, Oh, bapaknya ada. mati tapi ada tapi mati, ngerti gak sih? Oh. Bang. Oh gitu, ada tapi mati. Matinya dalam apa? Ya dia nggak ngebiayain sama sekali, Oh, nggak gitu. ngebiayain. Dalam banget anjing. Dalam banget, tapi alhamdulillahnya gue selalu ada aja gitu rezeki buat anak ya. Anak gue, betul, gitu. Karena emang rezeki anak gak bakal Karena mati ya. semenjak gue hamil terus gue ngelahirin tuh gue udah punya anak tuh, hidup gue sepenuhnya ya kerja keras gue bontang praktis sana sini cari duit ya buat anak. Tujuan hidup gue sekarang ya cuma buat anak, nggak ada yang lain. So far tercukupi dong anak lu sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pada Selepas gue dari mantan gue yang toxic itu, alhamdulillah hidup gue sekarang lebih bahagia. Oh gitu. Nah, sedangkan si bokap anak ini pernah nggak sih kayak ngubungin atau misalkan ngasih pengen mencoba untuk mencukupi Nah, anak? kalau menghubungi sih ada, banyak kabar sih kadang-kadang ya. Cuman kalau buat ngebiayain sih dia enggak, karena gue juga tahu mungkin dia lagi nggak mampu atau Lagi gimana, susah dan lah gue ya. juga nggak pernah nuntut sama Oh sekali. gitu. Gak pernah nuntut karena alhamdulillahnya gue juga sampai Cukup sekarang lah ya. mampu gitu, mampu selalu Oke, dikasih keren, rezeki sama keren, Tuhan keren. buat anak gue
cuek gitu. Keren. Tapi ada gak sih hati kecil lu ini pengen bilang lu biayain ke gitu? Ya ada, Oh, itu kewajiban dia dong. Lu juga udah punya anak, kewajiban lu ya biayain anak lu dong. Bener nggak? Betul. Kadang-kadang nih kalau gue lagi ngelamun nih, kalau lagi sendiri di kamar, lihat langit-langit, kayak gue lagi ngebayangin, kayaknya hidup gue lebih bahagia kalau gue nggak kenal dia dulu. Oh gitu. Kadang-kadang gue suka mikir kayak gitu. Tapi Cuman udah terjadi lah ya. ingat lagi anak gue, lihat lagi foto anak gue kalau lagi jauh, ya udahlah, udah kayak gini jalannya mau gimana, jalannya aja. Yang penting niat kita kerja sana sini untuk cari uang ya untuk anak, pasti selalu ada jalannya ya. iya. Karena kan ada cewek gitu kerja, dia udah punya anak nih, dia kerja, anaknya dititip ke orang tuanya misalkan gitu, dia kerja banting tulang tapi buat bahagiain diri dia sendiri, pengen beli ini. Itu juga iya. Gue kerja juga buat membahagiain diri gue sendiri, gue liburan sana sini. Itu ya penting dos, karena betul. mental gue yang kena. Oh iya betul. Itu kebutuhan gue juga, tapi yang penting gue nggak lupa sama tanggung jawab gue sebagai ibu sekaligus ayah buat anak gue. Anjing, gue job gila, gue job. Kadang-kadang gue juga merasa beruntung, kadang di saat gue lagi terpuruk, obat gue tuh kadang gue suka nguatin diri gue sendiri dengan ini di umur gue yang segini gue bisa nangis lu goblok. nangis di umur yang segini gue bisa bantu beban keluarga gue, bisa hidupin anak gue, bisa alhamdulillahnya gue bisa bantu babysitternya anak gue, kan dia hidup dari siapa kalau bukan dari gue. Betul banget. Karena gue merasa bersyukur juga dari situ. Itu apa ya, kayak. Tapi pernah gak sih lu kayak lu iri dengan mungkin kawan-kawan lu yang berumah tangga itu enak, maksudnya si suami ini tanggung jawab, ada gak sih rasa iri? Iri ada. Iri ada lah ya. Cuman ya udahlah, takdir Allah nggak bisa diubah. Betul, nangis guys. Sebenarnya sebelum gue memutuskan untuk gue pisah sama bapaknya anak gue ini, gue sempet mikir, karena kan jujur ya dulu gue hidup sama dia susah, bener-bener susah. Susah. Yeah. Jujur gue sampai jualan sana sini cari uang, bahkan duit 20.000 aja itu berharga banget dulu buat gue sama dia. Waktu itu anak gue masih umur 4 bulan, 4 bulan masih bayi. Kita ngontrak, nggak tinggal sama orang tua gue. Tapi waktu itu gue mikir kayak ini takdir Tuhan, nggak bisa dirubah. Tapi gue mikir nasib bisa dirubah, makanya itu gue pilih pisah sama dia. Gue bisa kerja sendiri, gue bisa bahagia sendiri tanpa dia, bukan berarti gue ninggalin dia karena dia nggak mampu, bukan. Gue realistis, anak gue butuh masa depan yang baik. Gue juga lihat adik-adik gue masih kecil, gue lihat juga orang tua gue masih butuh buat bantu mereka gitu. Betul. Nah, kalau misalnya dibahas soal masa depan, emang lu nggak takut misalnya si anak ini trauma atau misalnya maksudnya gini, dia kan nggak punya bapak, ntar udah gede nih dia bakalan mungkin banyak yang nanyain kemana bapaknya, terus pasti kan ada namanya ceng-cengan kalau zaman sekarang nih. Nah, lu nggak takut kalau anak itu psikisnya terkena atau misalkan gue selalu percaya suatu saat Tuhan bakal kasih gue jodoh yang terbaik, yang bisa jadi yang sayang sama anak sama anak gue, sama keluarga gue, sama adik-adik gue. Ya gue selalu yakin, karena gue kadang kalau gue lagi terpuruk, gue suka mikir anak gue umurnya udah 2 tahun, sebentar lagi dia 5 tahun, dia mau masuk sekolah butuh akte. Iya betul. Itu sebenarnya bikin gue drop banget. Itu yang problem yang paling. Si akte ini udah jadi belum ada. Kayak gue harus nikah dulu dong supaya anak gue bisa dapat akte. Kenapa nggak minta ke bapaknya? Nggak bisa lah dos. Maksudnya gini loh, kan dia itu kan sebagai bapak. Nggak bisa kan, lu bego kali ya. Kalau mau bikin akte itu kita harus nikah resmi baru bisa. Iya, ayo coba kan maksud gini, kenapa nggak diurus aja biar bapaknya yang ngurusin aktenya? Karena kan sekarang ada yang namanya nembak gitu kan, jadi cuma KTP lu sama KTP bapaknya. Gua mau yang real aja. Gua selalu percaya sebelum anak gua umur 5 tahun, lu dapet jodoh. Allah udah ngasih gua jodoh dan lu bisa nikah kembali. Gua nikah resmi dan anak gua punya akte. Betul. Keren. Nah, mungkin lu ada pesan-pesan mungkin buat ke wanita-wanita yang nanti nonton, entah itu janda, single parents ya kan? Iya, jangan patah semangat. Selalu yakin
seburuk apapun masa lalu kalian, sesusah apapun hidup kalian, selalu percaya kalau misalkan Tuhan tuh lagi siapin rencana yang bakal nanti suatu saat bikin lo bahagia banget. Anjing. Itu yang selalu gue percaya, itu yang selalu jadi power buat diri gue sendiri kalau gue lagi down. Oke, nah kalau untuk ya mungkin sosok ibu yang lagi nonton nih yang punya suami, apa yang mungkin lo mau sampaikan? Apa ya? Nggak tahu gue. Ya aku gak tau, mungkin lo sampaikan jangan meninggalkan atau apa, jangan ada perceraian ya kan? Mungkin lo bisa ngasih motivasi itu juga yang nonton. jangan buang kesempatan itulah. Betul. Karena banyak orang yang pengen ada di posisi kalian. Anjir, gila keren Bianca keren. Tapi lu merasa diri lu cantik gak sih? Enggak tahu nih, Yeah. enggak tahu. Lu ngajak gue konten, gue nggak make up nih gimana? Tapi buat gue yang pada nonton itu subscriber gue, lu komen aja kalau dia cantik ya kan. Mungkin kalau lu merasa lu bisa menjadi seorang bapak sekaligus ya orang suami, komen aja ya kan? Komen ke dia atau follow Instagramnya. Siapa tahu lu bisa mencukupi dia. Nah, jadi bahas tato nih. Ya oke, gue mau bahas juga nih tato dia, karena tatonya tuh gue baru tahu kalau dia tuh punya tato sekarang, karena udah lama gue ketemu ya kan, dia nggak punya tato gitu, dan sekarang gue ketemu lagi dia punya tato. Nah gue mau nanya tato tangan kanannya dia nih, lu lihat tangan kanannya dia tuh, ini ada bunga ya, bunga biru sama bunga merah. Nah gue pengen nanya yang ini, arti tato lu yang ini kenapa lu bisa ditato, pikiran lu untuk ditato apa? Karena gue tahu lu nggak pernah ada niatan buat nato. Gue dulu baik-baik banget ya. Iya baik banget ya, gila kalah Ustadz. Ini kalau diceritain sedih dos. Sedih, kenapa tuh sedih? Tadi dulu gue ngelap dulu. Ini nutupin semua janji-janji dia yang udah dia kasih ke gue. Anjing, nutupin. Ini tuh sebenarnya tato sebenarnya bukan ini lo lihat ini ada kayak. Oh iya, gue Awalnya- jadi kayak gini. Gue pernah lihat nih, gue jadi pernah lihat tato dia yang ke tangan kanan itu bukan bunga sebenarnya. Jadi tuh kayak kelingking sama kelingking itu dia begini kayak janji gitu antara si cowok dengan si cewek. Jadi dari cewek sama jadi cowok itu disatuin, dia jadi kayak janji, dia berjanji gitu. Nah, jadi gimana ini nutupin, dia nutupin Dan dia nggak dapatin semua janji-janjinya, makanya gue gitu. tutupin pakai gambar bunga. Oh, dan tato itu ada namanya kan? Cowok. Nggak ada. Oh, nggak ada namanya. Ada sih ini namanya. Oh. Ini nanti mau gue cover lagi. Segini full. Itu kebodohan gue. Ini tato. Goblok, sumpah. Ini tato. Enggak, maksud gini, kenapa lu berani untuk ditato? Karena lu belum tahu kan ke depannya. Enggak. Ini pelajaran buat kalian ya. No, ini buat Gua kasih pelajaran tahu buat ya. lu, no anjing. Ini tato ini, kalau gue lihat tato ini, gue lihat kayak ini kecerobohan dalam hidup gue. Betul banget, bener. Karena gini, kalau gua boleh ngasih saran gitu. Kalau gue pernah mendapatkan cinta yang namanya sejati lah, gue pernah hubungan pacaran yang bertahun-tahun bahkan sampai 4 tahun gitu. Tapi gue nggak pernah untuk nato, walaupun di lingkungan gue itu bertato semua ya. Cuman mereka ya nggak nge-support gue buat nato, dan gue juga nggak ada pikiran buat gue ditato nama pacar ya, ataupun nama sekaligus sama siapapun itu yang pernah singgah di hati gue nggak pernah punya pikiran buat nato. Nah kenapa lu bisa ada pikiran buat nato? Ya, itu kebodohan gue sih. Kayak gue terlalu. Emang udah yakin banget? Bukan, gue tuh orangnya tipe yang terlalu kayak gue kalau udah sayang sama orang, gue larut dalam itu karena mungkin dari kecil gue nggak pernah ngerasain yang namanya kasih sayang dari ayah. Berarti lu baru nemuin sosok seorang pasangan yang seperti ayah. Bukan seperti ayah, gitu. jadi kayak gue kalau udah dapetin Kasih sayang lah ya. dapetin laki-laki yang gue lihat sayangnya dia ke gue, buktinya sayangnya dia ke gue, rasa sayangnya dia ke gue kayak gimana ya, gue udah larut dalam itu semua. Jadi apapun yang dia lakuin, apapun yang gue lakuin itu sepenuhnya buat dia gitu. Jadi mau apapun yang dia suruh ke gue, ini tato dia yang suruh. Oh, dia yang nyuruh. Awalnya gue cuma nulis. Lu cowok nih yang nonton nih, mantan dia lu nyuruh cewek lu cinta, lu sayang sama doi, tapi lu nyuruh dia buat ditato. Lu Bukan gini dong, gini dong. Gue awalnya nyuruh cewek gue awalnya cuma ini doang, stuck with you. Lu lihat ini stuck with you. Oh ya, oke. Terjebak dengan cinta. Oke, anjing berat Itu cuma satu doang. Nah besoknya gue nambah tato ini.
Apalagi tuh? Ini zodiak gue, Libra. Oh, zodiak. Oke, ini zodiak dia nih, gambar Libra. Nah pas gue nato ini lagi ada dia kan, terus dia bilang tato namaku di sini, bawah di sini. Alay kontol. Kontol. Bukan alay, ya gue ini juga bodoh, kalau gue mau gitu. Ya tetep aja lah, cowok itu tolong. Tapi gue kayak udah yakin kalau ini laki-laki terakhir di hidup gue, sampai gue bilang Pada sama akhirnya. dia yang dulu, sampai gue bilang kayak saking udah sayangnya gue sama dia, udah larut lah gue di dalam hubungan gue sama dia, sampai gue bilang sama dia Even lu nggak, walaupun lu nggak tahu ya. Gak ada laki-laki lain lagi Selain- setelah kamu, Anjir. Aku mau kamu yang terakhir di hidup aku, tapi ternyata hubungan aku sama dia entah. Makanya itu Nangis sekarang goblok, nangis doi. sampai datengin gue ke psikolog. Jujur ya, Oh, ini gitu. gara-gara laki-laki ini. Jadi gini mungkin buat lo yang belum tahu, dia pernah datang ke psikolog untuk berobat, dan gue juga nggak tahu apa permasalahan dia gue karena jadi curhatnya di sini. karena gue nggak kepo juga kan. Jadi dia sempat datang ke psikolog untuk mengobati psikisnya mungkin yang terganggu karena seorang cowok. Nah sekarang jadi itu alasan lo kenapa lo datang ke psikolog? Iya, kayak gue nggak bisa buka mata, gue nggak bisa buka hati. Kayak lu udah Pemikiran- ketutup cintanya lah, pemikiran tapi gue nggak bisa. Kayak ini laki-laki itu di luar sana banyak gitu, Oh, tapi gue iya. nggak bisa. Oke. Dimanapun gue berada, kayak gue lagi sama lu, sama kayak ngumpul sama teman-teman, pikiran gue tuh sama dia. Oh gitu. Gue ngerasa yang ini ya, yang tatonya di badan. Yang tatonya di badan bukan? bukan ada. Oh beda, ada lagi. Dia juga nato gara-gara gue. Oke. Udah oke, gue gak mau bikin dia sedih banget karena intinya gini aja, cowok yang buat nyuruh dia tato adalah cowok goblok. Karena gue cowok pribadi, gue gak pernah nyuruh cewek siapapun yang gue kenal pasangan hidup gue untuk nato. Karena menurut gue adalah percuma lu tulis nama gue di badan lu kalau lu gak pernah nulis nama gue di hati lu. Iya, benar gak sih? Iya, Ya kan? iya. Percuma jarum tato itu nusuk di badan lu, ya kan? Kalau jarum cinta lu aja nusuk ke gue, bikin gue hancur. Gitu aja pikirannya. Nggak kuat gue. Nih, sekarang gue main aja tato tangan kirinya dia karena Oh, ada iya, tato. ini juga. Nah, ini ada tato juga di deket jam dia ini. Ini Ya. kebodohan gue juga. Oh, ini kayak nama sama bulu perindu apa? Lu kalau tahu ini bulu. Eh. Oh. Oh. Sensor ya nanti. Bulu ini nama juga. Oh, Di nama. dalam sini nama. Oh, tadinya Putri nama. Di dalam sini nama. Oh iya, nama benar. Ini nama Benar. juga. Pokoknya gue tuh tipe orang yang bodoh banget kalau misalkan ngambil keputusan gue. Mana itu dekat nadi? Sakit banget, jujur. Ya kan dekat nadi sakit Nato loh. paling sakit di sini. Iyalah. Sini paling sakit. Tapi sakitan mana lagi sayang-sayangnya ditinggalin? Oh itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, tuh. Ini pokoknya udahlah, semua tato di badan gue itu adalah kecerobohan hidup gue. Betul. Tapi kalau mungkin kalau buat gue yang belum tahu, dia juga punya tato di perut ya. Nah, Iya, kalau kalau gua- itu penuh itu makna. apa? Itu penuh makna. Itu tatonya apa? Karena pasangan juga, karena cowok juga enggak? Gue kasih unjuk fotonya sama Oke. dia. Nanti lu Boleh kita lihat tato di perut dia. Kalau gue tato di perut itu usus, lambung, ginjal. Mana. Oh iya. Nah, anjing ini sumpah pertama kali gue liat foto tato dia, ya menurut gue ini adalah tato yang Ini menurut paling gue penuh makna. the best banget adalah ini, karena gue tahu artinya ini. Tuh, ini lo lihat tato ya. Kalau boleh gue jawab, tato ini adalah kesimpulannya di mana lo adalah ibu tapi sekaligus ayah yang lo bakal ngelindungin anak lo dimanapun dia ada. Iya bener banget. Iya gak? Karena tatonya Di benar-benar rahim. iya di rahim, karena itu tato bener-bener di antara ketika dia upload ya kan di Instastory dia, di sosmed dia, tato itu yang menurut gua ini keren nih. Gue bilang ini keren. Tato yang lain tuh gue bilang sampah anjing. Karena gua tahu apa sih kelinci lah diginiin alay anjing, sumpah kesel gua. Cuman tato itu menurut gue itu keren karena dia bisa nato nama anak. Karena itu kalau gua nanti juga gua bakal Sama ada nato. ini juga kok di sini. Oh di belakang. Oh iya di Ini belakang. nama gue. Ini nama Oh gue. iya. Kalau itu apa artinya? Ya itu nama gue. Nama lo aja lah ya. Nama gue. Nama Oke. gue. Nama gue.
Oh itu nama lu aja. Nama gue. Oke, mungkin. Nah sekarang gue mau kasih pertanyaan juga. Boleh dong lu kasih pesan-pesan buat cewek yang mungkin ada niatan buat ditato. Jangan deh kalau Jangan. menurut gue. Kenapa? Jangan. Ya, Lu nyesel berarti? Bukan nyesel, nanti nagih. Ini Oh, jadi gue nagih, pengen gua. nambah lagi. Gue kira nyesel. Ya nyeselnya karena gue bodoh. Kok bisa gue nato nama laki-laki yang belum tentu dia jadi suami gue. Oke, Oke, Putri, sebelum pamit juga, gue minta buat jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Coba dong, keluarkan. Gimana caranya? Cantik kok, cantik gak? Cantik dong, masa gak Oke cantik? guys, makasih kalian yang udah mau denger curhatan gue. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Dan kalau si bajingan itu nonton, Bajingan itu nonton nih bajingan ya. tenang aja nanti ini bakal gua cover full gitu. Kayak Alkarin gitu. Oke, pokoknya dia itu pernah mendapatkan bajingan berlipat-lipat ganda Banyak banget. sebelum mantan suaminya, dan sekarang pun ada ketemu bajingan lagi. Pokoknya buat cowok-cowok bajingan ya. Kok gue kesel ya. Oke, Bianca, thank you so much, sukses buat karirnya, untuk anaknya juga sehat selalu, and thank you semuanya yang udah nonton. See you and next